Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Toharoh atau bersuci menduduki masalah penting dalam Islam, baik secara hakiki maupun secara hukmi. Secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Sedangkan secara hukmi maksudnya adalah sucinya untuk kita dari hadas atau sucinya diri kita dari kondisi jinabah. Sebab hal itu merupakan syarat abadi untuk bisa melakukan beragam ritual peribadatan dalam Islam. Masalah kesucian ini mendapat perhatian yang prioritas dalam Islam. Hal demikian ini di samping secara medis telah terbukti bahwa wudhu dan mandi itu secara fisik telah menyegarkan tubuh, mengembalikan vitalitas, dan membersihkan diri dari segala macam teman penyakit yang setiap saat pasti bisa menyerang kondisi tubuh. Adapun secara ilmu kedokteran modern, terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan, bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Lebih lanjut, dalam Al-Quran, Allah sangat memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Surat Al-Baqarah 222. Dalam ayat lain, fihi rijalu yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri. Surat At-Taubah ayat 108. Bersuci dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Yang pertama, kita membahas bersuci dari najis. Namun sebelumnya, alangkah baiknya jika kita memahami dulu macam-macam dari najis itu sendiri. Najis terbagi menjadi 4 macam: najis ma'fu, najis muhaffafah, mutawassithah, dan najis muwalladhah. Ada berapa cara yang dilakukan untuk menghilangkan najis, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan air. Ketika terdapat benda najis, maka cukup dibersihkan dengan air. Namun, cara membersihkan najis dengan air ini tergantung pada kategori najis itu sendiri. Adapun kaifiat membersihkan kategori najis ringan atau muhaffafah adalah cukup dengan membersihkan air. Kategori najis ini ada pada najis air kencing bayi laki-laki yang belum pernah mengkonsumsi makanan apapun selain air susu ibunya atau ASI. Kemudian kaifiat membersihkan najis kategori najis sedang atau mutawassithah adalah dengan membersihkan benda yang terkena najis tersebut sehingga hilang rasa, warna, dan baunya. Sedangkan najis muwalladhah atau berat, maka wajib dibersihkan dengan 7 kali dan salah satunya dengan debu. Kategori najis muwalladhah adalah najis jilatan anjing. Hadas terbagi menjadi 2. Yang pertama, hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang bisa disucikan dengan cara melaksanakan wudhu, tayamum, ataupun mandi besar. Kemudian, perkara yang membatalkan wudhu adalah merupakan bagian dari hadas kecil. Berikut perkara-perkara yang termasuk hadas kecil, yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kubul dan dubur, seperti kotoran manusia, air kencing, mabi, wadi, kecuali mani. Kemudian tidur, hilangnya akal atau ayan, menyentuh farji, alat kelamin, baik itu sendiri maupun milik orang lain, bersentuhan dengan lawan jenis tanpa penghalang, dan masih banyak lagi. Kemudian hadas besar. Adapun hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Ada beberapa hal yang mewajibkan mandi besar.
yaitu berjima, baik keluar mani maupun tidak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza taqal khitanani faqad wajibal ghuslu wa illam yunzir." Apabila dua khitan bertemu, maka sesungguhnya telah diwajibkan mandi meskipun tidak keluar mani. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, mani. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ummi Salamah, sesungguhnya Ummi Sulaim telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mempertanyakan yang hak. Apakah perempuan wajib mandi apabila bermimpi?" Jawab beliau, "Iya, wajib atasnya mandi apabila ia melihat air mani." Muttafaq alaih. Selanjutnya, mati. Orang yang mati pun diwajibkan mandi. Tentunya dimandikan oleh kerabat atau orang khusus yang biasa memandikan mayat, kecuali orang yang mati syahid. Selanjutnya, haid atau nifas. Bagi wanita yang keluar haid atau nifas, ini diwajibkan mandi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.